Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan materi tema 5 ya, subtema 3 dengan muatan pelajarannya IPS tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau bisa juga disebut dengan EAC, Economic ASEAN Community. Pada waktunya, para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Jadi, pembentukan MEA nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara, sehingga kompetisi akan semakin ketat. MEA mulai dibuka pada 31 Desember 2015. Nah, ini adalah spanduk penyambutan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang terpasang di jalan utama Thailand. Berikut adalah pilar dari MEA. Yang pertama, menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan pusat produksi. Yang kedua, menciptakan kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi. Lalu yang ketiga, menjadikan kawasan dengan pembangunan ekonomi merata dan berkeadilan. Lalu yang keempat, menyatukan ke arah perekonomian global. Jadi ini adalah 4 pilar MEA yang telah disepakati. Kemudian bagaimana dengan tujuan pembentukan MEA? Tujuannya yang pertama adalah membentuk ketahanan pangan, khususnya di area Asia Tenggara ya. Yang kedua, memperkuat hubungan antar negara ASEAN. Yang ketiga, mempertahankan keamanan politik negara-negara anggota ASEAN. Lalu yang keempat, merencanakan sistem keuangan terpadu antar negara anggota ASEAN. Yang kelima, membentuk masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya. Kemudian yang keenam, mewujudkan sistem perbankan terpadu yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat ASEAN. Jadi tujuannya itu ada 6. Lalu apa saja keuntungan dari adanya pembentukan MEA? Riset terbaru dari Organisasi Perburuan Dunia atau ILO, International Labour Organization, menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Jadi banyak sekali orang yang mendapatkan keuntungan dengan adanya MEA. Kemudian ILO memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2015. Kemudian, permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta, sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Lalu bagaimana MEA mempengaruhi kita? MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lain-lain. Jadi tidak hanya berada di lingkup perdagangan barang atau jasa ya, tapi berhubungan juga dengan tenaga kerja. Lalu dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Kemudian, tenaga kerja Indonesia juga memiliki peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Jadi suatu saat jika anak-anak ingin bekerja di negara lain, dengan adanya MEA ini, berarti kalian sudah difasilitasi dan tugas kalian hanya belajar dan meningkatkan kompetensi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing.
Nah, upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dengan penerapan kewajiban jenjang pendidikan. Kemudian memberikan pelatihan lokakarya dan pelatihan kepada calon tenaga kerja. Lalu memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan di negara-negara asing. Jadi pemerintah berupaya untuk memberikan kalian bekal-bekal yang mungkin akan berguna atau diperlukan jika kalian ingin bekerja di luar negeri. Yang keempat, memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tenaga kerja yang diajukan oleh masyarakat ekonomi ASEAN. Yang kelima, meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing dunia. Jadi pemerintah sudah cukup melakukan berbagai upaya, sekarang tinggal kita untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kita. Nah, sekian dari Bu Vera. Semoga anak-anak termotivasi ya untuk belajar sehingga nanti bisa bekerja di luar negeri atau bersaing dengan orang-orang pandai dari luar negeri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.